Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, pemirsa video dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat ilahi Rabbi, Zat yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, Zat yang maha penyayang yang sayangnya tak terbilang. Kedua kalinya, salawat ma'assalam senantiasa tercurah limpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mari kita simak sebuah berita yang sangat menyayat hati. 3 siswa SMA di Cirebon tega melakukan penipuan melalui deepfake dan merekayasa foto korban menjadi tampilan asusila yang memalukan. Menyebarkannya di media sosial disertai dengan pemerasan. Kasus semacam ini terus saja terjadi, hadirin. Memang di bulan Ramadan ini iman dan kesadaran harus terus kita tingkatkan di tengah gemerlap dunia di era digital. Untuk itu, dalam kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya, Sheila Milda, asal dari SMA Darul Ulum 1 Peterongan Jombang, akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Iman Remaja di Era Digital. Hadirin rahimakumullah, sebagai landasan pembahasan kali ini, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 10 juz 2 menjelaskan maksud dari fakhalafa min ba'dihim khalfun ay hadasa min ba'di nabiyyina jam'atus su'un. Akan terdapat golongan-golongan orang yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian secara lugha dijelaskan bahwa kalimat khalfun dengan harokat sukun pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang lemah. Tetapi jika menggunakan kalimat khalafun dengan harokat fathah pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang baik. Hal ini juga selaras dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan maksud dari ayat ini, bahwa Allah tidak akan mengubah suatu keadaan manusia kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Maksudnya hadirin, perubahan itu bersifat proaktif yang mana kita sebagai generasi muda harus menjadi motor dari perubahan itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Lantas, bagaimana caranya agar iman remaja tetap terjaga di era digital ini? Jawabannya adalah yang pertama, ghadul basar, jaga mata, jaga rasa. Ingatlah hadirin, iman bukan seberapa hebat kita menahan diri di hadapan orang banyak, tetapi seberapa jujur saat kita sendirian dengan smartphone di tangan. Yang kedua yakni tabayyun, anti hoax dan ghibah. Jangan jadikan bulan Ramadan ini jauh dari pahala dan berkah karena kebiasaan kita yang sering menggibah. Betul napa boten? Dan yang terakhir adalah konsistensi ibadah di tengah distraksi. Nyari takjilnya semangat tapi sholat tarawehnya telat, leres. Seringkali kita merasa betah scrolling berjam-jam, tetapi merasa berat tadarusan meski hanya 1 halaman.
Biarkan notifikasi azan lebih mengguncang jiwamu daripada sekedar chat dari dia yang belum halal bagimu. Sepakat hadirin? Dari uraian di atas dapat jelas kita tarik kesimpulan bahwa di bulan Ramadan ini iman harus terus kita tingkatkan, karena di bulan puasa teknologi yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kualitas hidup justru bisa menjadi bumerang yang dapat merusak spiritualitas dan mentalitas. Menjaga iman di bulan Ramadan berarti menggunakan teknologi sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan dan mencari ilmu, bukan sebagai sarana pemuas nafsu. Wahai para pemuda, mari tingkatkan imannya. Harapan dan impian bangsa ada di tangan kita. Kita pewaris bangsa, satukan langkah kita. Jangan mudah menyerah, gapailah kesuksesan untuk Indonesia. Naik sepeda ke kota tua, singgah sebentar beli Srikaya. Kalau dapat kabar dari dunia maya, tabayun dulu baru percaya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.